Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa STKI PSOE dan rekan-rekan mahasiswa yang lainnya, mungkin dari KIP Siliwangi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertatap muka melalui virtual, tentunya dalam hal ini melalui perangkat video pembelajaran. Alhamdulillah pada mata kuliah pengelolaan bimbel, hari ini kita akan membahas beberapa hal yang menjadi urgensi, menjadi komponen penting juga untuk mengembangkan lembaga bimbingan belajar yang nanti bisa dipraktikkan oleh Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di tempat bekerja masing-masing atau di daerah masing-masing. Pada pertemuan lalu dengan saya kita sempat membahas beberapa topik tentang pengertian bimbel dan eksistensinya di lingkungan masyarakat. Artinya, apakah bimbel itu sendiri menjadi sebuah keresahan atau sebagai langkah pelarian orang tua dan siswa untuk mencari jalan belajar yang lebih baik atau seperti apa. Nah, kemarin kita sudah diskusi cukup banyak di beberapa pertemuan lalu, dan hari ini kita akan membahas beberapa hal tentang teknik promosi dan pemasaran bimbel. Oh ya, di pertemuan 8 kemarin kita sudah atau sempat membahas tentang penyusunan bahan ajar bimbel berbasis audiovisual, ya. Nah, dan hari ini kita akan membahas tentang teknik promosi dan pemasaran bimbel. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana mengelola bimbel, bagaimana membuat perencanaan dalam membuat bimbel, mungkin ya dengan dosen-dosen yang lain. Nah, hari ini atau kesempatan sekarang, bagaimana sih kita mempromosikan? Kalau berbicara bimbel itu kan kita berbicara tentang dunia usaha, dunia entrepreneur, ya. Karena begini teman-teman, di era keterbukaan, di era 4.0, kita tidak hanya belajar atau kita seorang guru, ya, seorang calon guru mahasiswa PGSD, tidak cukup kalau hanya belajar tentang how to teach, how to learn, bagaimana cara pengajaran, pembelajaran, membuat media. Itu tidak cukup, tapi kita harus memiliki keahlian khusus, harus memiliki mungkin dikatakan hobi, ya. Karena kalau berbicara dunia bisnis, setiap orang itu memiliki skill pada dasarnya. Nah, di IKIP Siliwangi, Cimahi, itu memiliki visi di mana setiap mahasiswa itu harus dibekali dengan kompetensi berwirausaha, ya. Entah itu wirausaha yang sesuai dengan atau relevan dengan pendidikannya, atau yang relevan mungkin dengan hobinya. Nah, di sini mata kuliah bimbingan belajar atau pengelolaan bimbel itu menjadi suplemen, ya, bagi kita sebagai mahasiswa atau pembekalan bagi kita untuk kedepannya kita tidak hanya menjadi seorang guru, tapi bagaimana kita berkesempatan untuk membuat suatu lembaga pendidikan yang memberikan solusi terhadap kesulitan-kesulitan belajar siswa. Mungkin itu dikatakan peluang yang mendekati kita sebagai seorang guru untuk membuat usaha lain selain mengajar, ya. Oke, kita lanjutkan ke topik kita, yaitu berkaitan dengan teknik promosi dan pemasaran bimbel. Apa itu promosi dan pemasaran, ya? Kita pengertian promosi dan pemasaran menurut Jiptono, ya, promosi merupakan elemen bauran pemasaran yang berfokus pada upaya menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan kembali konsumen akan merek atau produk perusahaan, ya.
Artinya apa? Artinya kita menginformasikan kepada halayak bahwa oke, di sini kita memiliki produk nih, ya. Kemudian kita tahu ada konsumen yang membutuhkan produk kita. Maka harus kita informasikan. Contoh misalkan yang konvensional itu ketika kita pergi ke pasar, ya, setiap orang pedagang, penjual itu kan tidak pada diem, ya. Tidak misalkan penjual asin atau penjual daging ayam gini aja. Enggak ya, enggak diam. Pasti mereka, ayo daging ayamnya atau asinnya silahkan. Atau misalkan yang jualan baju ya di pasar ya, misalkan. Ini contoh yang konvensional ya. Pasti mereka akan mempromosikan dengan bahasa mereka. Ya. Ayo bajunya murah, misalkan. Kalau saya di Bandung di pasar Gasibu itu kan yang kalau ke pasar Gasibu ya, mereka tuh menawarkan 20 eh, 25 misalkan 5 dapat 25.000 ya. Nah, itu kan teknik pemasaran atau promosi. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita di era industri 4.0 atau di era keterbukaan bahkan di era 5.0, kita sebagai seorang guru, seorang pembelajar, seorang terpelajar menggunakan teknik yang sama dengan yang saya contohkan tadi? Tentunya tidak, ya. Kita tidak lagi menggunakan teknik promosi yang konvensional. Meskipun di beberapa daerah itu perlu kita lakukan. Nah, tapi dalam mata kuliah kali ini tentu tidak demikian. Kita perlu memperbaharui teknik-teknik promosi atau pemasaran untuk apa? Untuk agar kita mampu bersaing dengan dunia luar, dengan para uh, kompetitor-kompetitor yang ada di lingkungan kita, ya. Misalkan sekarang kita contohkan dalam konteks bimbel yang lebih yang lebih nyata. Di dalam dunia pendidikan, kompetisi antara lembaga satu dengan yang lainnya itu cukup kompetitif, ya, cukup bersaing. Jangan salah, ketika saya waktu SD dulu tahun 2000 berapa ya? 2002 atau 2001, saya lupa lagi. Itu SD itu bersebelahan, ya. Siswa itu yang akan masuk, gurunya itu udah di depan, udah berdiri di depan. Bahkan sampai, "Nah, ayo ke sini. Di sini sekolahnya ya." Itu contoh dulu gitu ya. Sekarang kan berbeda, di dunia maya itu banyak sekali lembaga-lembaga bimbingan belajar, institusi atau lembaga pendidikan yang betul-betul menyajikan produknya yang lebih bagus, ya. Jadi melalui teknik promosi itu setiap konsumen itu harus eh, apa ya, harus tersihir, ya, harus tersihir bagaimana first impression yang atau kesan pertama yang ditunjukkan melalui teknik promosi dan pemasaran oleh lembaga itu harus betul-betul menarik minat para konsumen. Nah, di sini kita bisa atau tidak, ya. Sehingga Aris Jatmika mengatakan promosi adalah salah satu unsur dalam bauran pemasaran atau perusahaan yang didaya gunakan untuk memberitahukan, membujuk, mengingatkan tentang produk perusahaan, termasuk kelebihan-kelebihannya. Tidak mungkin kalau kekurangannya ya, pasti rata-rata kelebihan yang ditunjukkan. Nah, jadi seperti itu ya, pengertian dari promosi dan pemasaran pada dasarnya hampir sama. Promosi itu lebih kepada teknik-teknik pengiklanannya, sedangkan pemasaran itu lebih kepada tindak lanjutnya, ya. Kalau pernyataan saya ada yang keliru, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar di bawah nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Pengertian pemasaran. Nah, ini ada ya, berkaitan dengan pemasaran. Pemasaran secara terminologi dapat dikatakan proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Berarti pernyataan saya tadi bisa dikatakan relevan ya. Artinya lebih kepada tindak lanjutnya ya. Uh, ada faktor sosialnya, kita harus memahami. Contoh gini, kita menggunakan teknik promosi dan pemasaran, misalkan
di contoh ya, ini hanya contoh di daerah Belitung mungkin, atau jangan jangan di Belitung lah ya. Misalkan di daerah saya di Jawa Barat, tapi di secara demografi atau secara geografis di lingkungannya itu perkampungan, ya, pedalaman. Nah, apakah mungkin kita menggunakan teknik pemasaran berbasis sosial media atau digital? Mungkin atau tidak? Saya rasa itu kurang tepat, ya. Tapi yang lebih tepat adalah door to door, kepada setiap rumah warga, mengajak anak-anaknya untuk bersekolah, untuk melakukan bimbingan belajar khusus. Nah, itu lebih tepat dan itu akan memperoleh konsumen yang lebih banyak. Artinya setiap apa ya? Tidak setiap pembaharuan atau inovasi itu inovasi dalam teknik pemasaran itu tidak hanya berbicara penggunaan media digital atau sosial media, tapi bagaimana kita terampil melihat faktor sosial, faktor budaya, faktor ekonomi, sehingga treatment yang kita lakukan untuk melakukan pemasaran atau promosi itu sesuai dengan lingkungan. Seperti itu ya. Kemudian akibat berbagai faktor tersebut memberikan dampak terhadap individu atau kelompok untuk mendapatkan kebutuhan, keinginan hidup untuk menciptakan penawaran dan menukarkan produk dengan yang lainnya, ya. Bagaimana strategi pemasaran atau promosi di dalam memasarkan bimbingan belajar atau lembaga bimbel, ya. Kita pahami dulu apa itu strategi. Strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang atau enterprise, dan adopsi tindakan-tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Dalam konteks dunia usaha, strategi pemasaran dapat diartikan sebagai konsep multidimensi yang mencakup semua kegiatan kritikal suatu perusahaan yang diperlukan, yang dipacu oleh perusahaan tersebut. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya strategi itu adalah cara, ya. Cara yang ditempuh seseorang dalam suatu lembaga, atau baik itu lembaga pendidikan atau bisnis, ya, untuk mencapai tujuan bersama, ya. Sehingga kita bisa lihat di dalam gambar yang ada di hadapan teman-teman ini, strategi itu membutuhkan planning, ya. Strategi itu tidak spontan, ya. Strategi itu butuh planning yang matang, yang masif, berdasarkan hasil koordinasi, hasil perencanaan bersama, sehingga tahapan-tahapan atau prosedur di dalam proses pemasaran atau di dalam proses promosi itu bisa menjaring sebanyak-banyaknya seorang konsumen, ya. Sehingga apa? Tujuan bersama di dalam dunia wirausaha itu bisa tercapai. Karena pada dasarnya, diakui atau tidak, dalam dunia usaha itu tujuan utama itu keuntungan, ya. Adanya feedback, tapi keuntungannya itu saling menguntungkan, ya. Baik itu untuk konsumen dalam